I'm okay, I'm fine. Kincana, kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that damn bitches on my line, and you know. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan membuat video pembelajaran tentang inovasi pendidikan di Indonesia. Dosen pengajar Ibu Fitriani SPD MPD, mata kuliah pengantar pendidikan. Nama saya Irwan. Saya di sini sebagai pemateri pertama. Saya akan memaparkan materi yang berjudul pembaharuan sistem pendidikan tenaga kependidikan. Sistem pendidikan tenaga kependidikan merujuk pada serangkaian langkah dan perubahan yang direncanakan dan diimplementasikan untuk meningkatkan kualitas para pendidik, tenaga pengajar, dan tenaga pendidik di dalam suatu sistem pendidikan. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan para pendidik yang lebih berkualitas, kompeten, dan mampu memenuhi tuntutan zaman yang terus berkembang. Pembaruan ini mencakup sejumlah aspek krusial yang sangat penting yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas pendidik secara keseluruhan. Ada beberapa elemen kunci dalam pembaharuan sistem pendidikan dan tenaga kependidikan, yaitu yang pertama, relevansi kurikulum. Kemudian yang kedua, pendidikan profesional. Kemudian yang ketiga, pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Kemudian yang keempat, peningkatan kualitas pengajaran. Kemudian yang kelima, kesejahteraan tenaga kependidikan. Kemudian yang keenam, kolaborasi dengan lembaga pendidikan lainnya. Pembaharuan sistem pendidikan tenaga kependidikan adalah proses yang berkelanjutan dan melibatkan komitmen dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, para pendidik sendiri, dan masyarakat secara keseluruhan. Salah satu tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih dinamis, responsif terhadap perubahan, dan menghasilkan individu yang siap menghadapi tantangan dunia modern. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya serahkan kepada pemateri berikutnya. Baik, saya akan melanjutkan materi kedua, yaitu pengambilan keputusan dalam inovasi pendidikan. Di dalam dunia pendidikan sangat perlu diadakan inovasi-inovasi terbaru guna untuk mengembangkan dalam pendidikan ke arah yang lebih baik. Dalam pengambilan keputusan dalam inovasi pendidikan mencakup beberapa aspek seperti mengetahui tentang inovasi, konfirmasi, implementasi, rujukan, dan ketetapan keputusan. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi ketiga, yaitu mengenal kendala dalam inovasi pendidikan. Terdapat 5 antara lain. 1. Kendala dalam implementasi inovasi. Salah satu kendala dalam inovasi pendidikan adalah estimasi yang tidak akurat mengenai manfaat inovasi. Kedua, konflik dan motivasi yang kurang sehat. Konflik dan motivasi yang kurang sehat juga menjadi kendala dalam inovasi pendidikan. Kebanyakan konflik dan motivasi yang kurang sehat dapat menghambat proses inovasi dan mengakibatkan kegagalan dalam mengimplementasikan inovasi. Materi ketiga, terdapat faktor penghambat dalam pelaksanaan inovasi. Beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan inovasi pendidikan meliputi perkiraan inovasi yang tidak akurat, konflik dan motivasi yang kurang, dan lemahnya berbagai faktor pendukung. Keempat, ketergantungan pada pemahaman dan komunikasi. Ketergantungan pada pemahaman dan komunikasi antara pemangku kepentingan guru dan masyarakat sangat penting untuk menjamin keberhasilan inovasi pendidikan. Kelima dan yang terakhir yaitu desakan dalam pengambilan keputusan. Desakan dalam pengambilan keputusan oleh individu atau lembaga seperti tindakan aktif atau pasif juga menjadi kendala dalam inovasi pendidikan.
Hal ini dapat mempengaruhi keberhasilan inovasi dan menjadikannya gagal atau tidak efektif. Baik, saya kembalikan kepada materi. Baiklah, saya akan melanjutkan materi keempat, yaitu penolakan resistance terhadap askar inovasi pendidikan. Ada beberapa hal mengapa inovasi pendidikan sering ditolak atau tidak dapat diterima oleh pelaksana inovasi lapangan atau sekolah, yaitu sebagai berikut. 1. Sekolah atau guru tidak dilibatkan dalam proses perencanaan, penciptaan, dan bahkan pelaksanaan inovasi tersebut, sehingga ide baru atau inovasi tersebut dianggap oleh guru. 2. Guru ingin mempertahankan sistem atau metode yang mereka lakukan saat sekarang dan sudah sejak dulu, karena sistem atau metode tersebut sudah mereka laksanakan bertahun-tahun dan tidak ingin diubah. 3. Inovasi yang baru yang dibuat oleh seorang lain, terutama dari pusat, khususnya Dinas, belum sepenuhnya melihat kebutuhan dan kondisi yang dialami oleh guru dan siswa. 4. Inovasi yang diperkenalkan dan dilaksanakan yang berasal dari pusat merupakan kecenderungan sebuah proyek di mana segala sesuatu yang ditentukan oleh pencipta inovasi dari pusat. 5. Kekuatan dan kekuasaan pusat yang sangat besar sehingga dapat menekan sekolah atau guru melaksanakan keinginan, kemauan mereka dan situasi sekolah mereka. Baik, saya akan melanjutkan materi kelima, yaitu beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam inovasi pendidikan untuk menghindari penolakan antara lain. Itu 1. Tematis yang akurat, yaitu mengenai manfaat inovasi sangat penting untuk menghindari penolakan. Faktor perencanaan yang kurang dapat dalam proses inovasi merupakan faktor yang paling penting dan paling kompleks. 2. Keterlibatan dan partisipasi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam proses inovasi seperti guru, siswa, orang tua, dan masyarakat dapat membantu menghindari penolakan. 3. Komunikasi yang efektif antara pemangku kepentingan dapat membantu menghindari penolakan. 4. Pengenalan secara bertahap. Pengenalan inovasi secara bertahap dapat membantu menghindari penolakan. Pengenalan secara bertahap dapat membantu membangun pemahaman yang lebih baik mengenai inovasi dan menyeimbangkan resistensi terhadap perubahan. Penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor ini dapat mempengaruhi penolakan terhadap inovasi atau perubahan. Oleh karena itu, dalam mengimplementasikan inovasi, penting untuk memperhatikan dan memahami faktor-faktor ini agar dapat mengurangi potensi penolakan dan meningkatkan penerimaan terhadap inovasi tersebut. Bring it down, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know